Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bu Sylvia dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu apa? Kalau keanekaragaman itu kan berarti ada beberapa variasi ya. Hayati adalah makhluk hidup, berarti keanekaragaman hayati itu banyak sekali variasi pada makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan ya. Nah, keanekaragaman hayati ini berbeda-beda pada suatu wilayah. Ada yang tingkat keanekaragaman hayatinya sangat tinggi, ada yang sangat rendah. Perlu kalian ketahui bahwa keanekaragaman hayati di dunia ini sangat penting. Karena apa? Karena dibutuhkan untuk kelestarian hidup organisme dan berlangsungnya daur materi maupun aliran energi yang terjadi di lingkungan. Nah, nantinya setiap wilayah itu memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda-beda. Karena itu, keanekaragaman hayati dapat dijaga kelestariannya serta dapat dipulihkan kembali. Nah, dari penjelasan Bu Sylvie tadi, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati di Indonesia itu bagaimana? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tingkat keanekaragaman hayati, manfaat keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati di Indonesia, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Sebelum kita membahas subbab yang pertama, ada baiknya kita tahu pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu punya nama lain yaitu biodiversitas, yaitu variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkatan gen, tingkatan spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya ada di daratan, lautan, dan juga ekosistem akuatik yang lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dengan ekosistem. Berdasarkan pengertiannya tadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan gen, tingkatan spesies, dan tingkatan ekosistem. Kita bahas yang pertama, yaitu keanekaragaman gen. Apa sebenarnya itu gen? Gen adalah faktor pembawa sifat dalam tubuh makhluk hidup. Jadi hidung kalian mancung itu karena ada gen penyebab mancung. Rambut kalian keriting berarti ada gen yang menyebabkan keriting. Kemudian warna kulit kalian kuning langsat karena di dalam tubuh kalian ada gen penyebab warna kuning langsat. Jadi itu yang kita sebut sebagai gen. Nah, keanekaragaman gen sendiri ini terjadi karena adanya perbedaan struktur kromosom atau struktur gen yang menyebabkan adanya variasi antar individu yang sejenis. Sejenis ini contohnya adalah bunga sepatu. Nah, bunga sepatu nama ilmiahnya adalah Hibiscus rosasinensis. Jadi bunga sepatu itu cuma satu jenis. Tapi satu jenis itu ada bunga sepatu warna kuning, warna pink, warna merah, dan juga warna putih. Artinya di dalam satu spesies atau satu jenis itu tadi terdapat gen yang berbeda. Berarti ada gen yang menyebabkan warna kuning, ada gen yang menyebabkan warna pink, ada gen yang menyebabkan warna merah, dan ada gen yang menyebabkan warna putih. Nah, contoh lainnya adalah manusia. Manusia itu satu jenis. Nama ilmiahnya adalah Homo sapiens.
Tapi manusia, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Artinya apa? Berarti manusia tersebut ada yang membawa gen rambut keriting, ada yang membawa gen rambut lurus. Itu yang kita sebut keanekaragaman hayati tingkat gen. Selanjutnya yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis. Nah, kalau tingkat spesies atau tingkat jenis ini karena adanya perbedaan bentuk luar atau morfologi yang menyebabkan adanya variasi jenis dalam suatu kelompok. Jadi mereka ini berbeda spesies tapi masih dalam satu keluarga. Nah, contohnya di sini adalah keluarga palem atau keluarga kelapa. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini ada pohon kelapa di pantai, ada pohon nipah di air payau, ada pohon kurma di padang pasir. Kalau kita lihat sekilas, dia itu hampir memiliki bentuk daun yang sama. Nah, tapi dia itu memiliki perbedaan. Jadi ini yang kita sebut sebagai keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis. Contoh yang lain ada keluarga kacang-kacangan. Ayo kalian ingat, ada kacang apa saja? Nah, ada kacang kapri, kacang hijau, kacang panjang, kemudian ada kacang merah. Nah, mereka kan keluarga kacang-kacangan, masih satu family, masih dalam satu kelompok, tapi mereka bentuk luarnya beda. Maka ini kita sebut sebagai keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis. Dan yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem. Kalau keanekaragaman ekosistem ini karena adanya perbedaan komponen penyusunnya antara komponen abiotik atau penyusun bagian non-hidup dan komponen biotik atau penyusun makhluk hidupnya. Nah, keanekaragaman ekosistem ini yang paling gampang dibedakan ya. Kalau contohnya di sini ada ekosistem padang pasir, berarti penyusunnya apa? Penyusunnya berarti ya ada tanaman kaktus. Tanaman kaktus itu tidak bisa kita temukan di tempat lain. Contohnya tidak bisa kita temukan di pantai, dia hanya ada di padang pasir. Kemudian ada ekosistem pantai, ada ekosistem hutan hujan tropis. Nah, perlu kalian ketahui, ternyata ekosistem ya semakin banyak komponen penyusunnya, semakin bervariasi keanekaragaman hayatinya, maka dia nanti sifatnya semakin stabil. Ya, karena apa? Ketika nanti semakin banyak komponen keanekaragaman hayatinya, baik flora maupun fauna, maka nanti aliran energinya juga semakin banyak. Nah, ini menyebabkan ekosistem tersebut semakin stabil. Contohnya nih, ada ekosistem hutan hujan tropis dengan ekosistem sawah. Coba kalian bayangkan, kira-kira mana yang paling bervariasi antara flora dan faunanya? Pastinya hutan hujan tropis kan ya? Nah, karena hutan hujan tropis ini lebih banyak variasi flora dan fauna dibandingkan dengan ekosistem sawah, pasti ekosistem hutan hujan tropis ini akan lebih stabil dibandingkan dengan ekosistem sawah. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki keunikan keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kedua, memiliki tumbuhan atau flora bertipe Indo-Malaya. Ketiga, adanya fauna bertipe oriental, australis dan juga peralihan. Keempat, memiliki hewan dan tumbuhan langka. Dan yang terakhir memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Selanjutnya, keanekaragaman hayati di Indonesia. Kalian tahu sendiri kan ya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri atas 18.100
110 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan mikroorganisme yang sangat tinggi. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Mega berarti artinya dia sangat besar keanekaragaman hayatinya. Nah, Indonesia ini di bawah Brasil dan Zaire karena memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat banyak. Indonesia memiliki sejumlah spesies endemik tertinggi. Apa artinya endemik? Endemik ini artinya flora dan fauna tersebut hanya dapat ditemukan di suatu daerah. Nah, hal ini disebabkan oleh banyaknya pulau yang terisolasi dalam waktu yang cukup lama, sehingga perlahan-lahan muncul spesies lokal yang unik. Nah, namun saat ini sudah banyak spesies endemik yang berhasil dipelihara dan dikembangbiakkan di luar daerah asalnya. Contohnya adalah komodo. Komodo ini kan ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara. Dia terisolasi di pulau tersebut sehingga dia endemik di Pulau Komodo. Tapi sekarang kita bisa menemukan komodo ini di kebun binatang atau taman nasional yang lain. Penyebaran flora dan fauna di Indonesia ini ada yang berdasarkan karakteristik wilayah. Karena setiap flora dan fauna itu memiliki cara adaptasi yang berbeda-beda di suatu tempat. Contohnya ini komodo berarti hanya ada di Pulau Komodo. Bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi, dia hidup di tempat yang sangat lembab, hidup di hutan Sumatera. Kemudian ada anoa yang hidup di Sulawesi dan ada burung cendrawasih yang hidup di Papua. Jadi mereka itu ada di setiap wilayah yang berbeda karena karakteristik wilayahnya berbeda sehingga cara adaptasinya juga berbeda. Ketika kita mau membawa salah satu flora atau fauna ke tempat asing, maka kita harus membuat habitatnya itu mirip dengan habitat asalnya. Nah, yang kedua di sini ada berdasarkan persebaran organisme. Berdasarkan persebaran organisme, ada 3 jenis tipe fauna. Ada tipe fauna oriental atau nama lainnya asiatis. Dia ini ada di wilayah Indonesia bagian barat. Ada fauna tipe peralihan, berarti di Indonesia bagian tengah. Dan fauna tipe Australia atau bagian timur. Nah, ketiga wilayah ini itu berdasarkan adanya garis bayangan. Nah, garis bayangan di sini ada 2, yaitu garis Weber dan garis Wallace ya. Garis Weber dan garis Wallace ini adalah garis hayalan yang memisahkan antara Indonesia bagian barat dengan bagian tengah dan bagian tengah dengan bagian timur. Kita lihat yang pertama garis Wallace ya. Garis Wallace ini memisahkan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah sehingga menghasilkan tipe fauna oriental. Sedangkan garis Weber ini memisahkan antara Indonesia bagian tengah dengan bagian timur sehingga menghasilkan fauna tipe Australis. Dan di tengah-tengah, nah di antara tengah-tengahnya ini ada fauna tipe peralihan yang merupakan fauna khas Indonesia. Nah, daerah oriental sendiri atau daerah asiatis ini memiliki ciri mamalia berukuran besar, contohnya gajah Sumatera. Kemudian ada banyak jenis primata. Primata ini contohnya orangutan, kemudian kera, dan warna burung yang ada di daerah oriental ini tidak beragam. Contohnya ada burung murai ya. Yang kedua, daerah peralihan. Daerah peralihan ini bisa dikatakan
daerah dengan fauna khas yang dimiliki di Indonesia. Cirinya yaitu terdapat hewan dengan ciri khas tersendiri. Ada komodo, ada babi rusa, anoa, burung maleo ya. Dan yang terakhir ada daerah tipe Australis. Kalau Australis ini cirinya memiliki mamalia berukuran lebih kecil. Ada mamalia berkantong, contohnya walabi, kanguru, dan ada burung dengan warna yang sangat menarik dan sangat beragam, contohnya cendrawasih. Kita harus sangat bersyukur karena keanekaragaman hayati di Indonesia ini sangat tinggi, sangat besar. Sehingga keanekaragaman hayati ini memiliki banyak fungsi, banyak manfaatnya. Nah, contohnya di sini digunakan sebagai bahan makanan. Pasti hampir semua flora dan fauna itu bisa kita gunakan sebagai sumber pangan bagi kita. Contohnya sayuran, daging, ikan itu bisa kita gunakan sebagai sumber pangan, sebagai sumber makanan pokok kita. Yang kedua, sebagai sandang. Nah, sandang berarti untuk pembuatan pakaian. Contohnya di sini adalah kapas ya. Kemudian ada ulat sutra, itu nantinya bisa kita manfaatkan sebagai sumber sandang kita. Kemudian sebagai sumber papan tempat tinggal, berarti ada jenis tanaman atau pohon yang nantinya bisa digunakan sebagai tempat tinggal, dimanfaatkan untuk membuat jendela, pintu, tiang maupun atap. Contohnya adalah kayu jati ya. Selain itu, keanekaragaman hayati juga bisa digunakan sebagai sumber obat-obatan. Kalian ketahui sendiri di Indonesia itu banyak sekali pengobatan tradisional dengan memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar. Nah, perlu kalian ketahui, ternyata Indonesia itu memiliki sekitar 30.000 spesies tumbuhan dan 940 spesies diantaranya merupakan tanaman obat. Dan sekitar 250 spesies tanaman obat tersebut digunakan dalam industri herbal lokal. Nah, contohnya di sini adalah buah merah. Buah merah ini dapat digunakan sebagai obat kanker, kolesterol, dan juga diabetes. Kalau kalian tahu mengkudu, nah mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun, ini menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia secara perlahan. Menghilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah hilangnya habitat. Nah, kalau habitat ini berarti kan tempat hidup dari flora maupun fauna itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan, sehingga keanekaragaman hayati ini semakin berkurang. Nah, apalagi jumlah penduduknya meningkat. Ketika jumlah penduduk meningkat, ini kebutuhan lahan juga semakin besar untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, habitat yang harusnya digunakan oleh flora dan fauna akhirnya digunakan untuk pemukiman penduduk. Penyebab yang kedua adalah pencemaran tanah, air, dan juga udara. Zat pencemar adalah produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Nah, zat pencemar tersebut dapat mencemari air, tanah, maupun udara yang berbahaya bagi organisme dan akhirnya nanti menyebabkan kematian pada organisme dan menyebabkan keanekaragaman hayati menurun. Penyebab yang ketiga adalah perubahan iklim. Iklim ini sangat mempengaruhi tingkat adaptasi suatu organisme, sehingga ketika nanti iklimnya berubah, ekosistem juga mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan cara adaptasinya pun juga berubah. Yang keempat adalah eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi adalah pemanfaatan secara besar-besaran
baik tanaman maupun hewan. Nah, contohnya ketika nanti ada tanaman jati dieksploitasi, digunakan semuanya, maka nanti tanaman jati akan habis. Kemudian adanya spesies pendatang. Masuknya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di daerah tersebut. Nah, beberapa spesies asing tersebut dapat menjadi spesies invasif yang menguasai ekosistem. Kemudian yang terakhir adalah industri pertanian dan hutan. Para petani cenderung menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang bersifat unggul dan menguntungkan. Sedangkan tumbuhan dan hewan yang kurang unggul itu disingkirkan. Nah, hal itu malah tidak baik. Kalau nanti hanya ada tanaman unggul saja, maka tanaman yang lainnya kan disingkirkan. Berarti kan nanti keanekaragaman hayatinya juga akan berkurang. Nah, contohnya di sini kalau ada lahan pertanian hanya ditanami dengan cara monokultur, hanya satu jenis tanaman saja. Nah, ini dapat menurunkan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Oleh karena itu, butuh usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Cara pelestarian keanekaragaman hayati itu ada dua cara. Yang pertama adalah cara in situ. Kalau in situ berarti pelestarian di tempat asal atau di habitat asalnya. Contohnya adalah cagar alam, suaka margasatwa, cagar biosfer dan juga taman nasional. Contohnya di sini tadi ada Komodo. Komodo kan hanya ada di Pulau Komodo. Pulau Komodo itu dijadikan taman nasional. Jadi Komodo itu hanya ada di Taman Nasional Komodo. Itu adalah konservasi secara in situ di dalam habitat aslinya. Contoh konservasi in situ satu lagi yaitu Taman Nasional Ujung Kulon yang dia melindungi atau konservasi badak berjula 1. Nah, cara yang kedua yaitu konservasi secara ex situ. Berarti konservasinya dilakukan di luar habitat asli. Contoh ada kebun koleksi, kebun plasma nutfa, kebun raya, taman safari, kebun binatang ya. Nah, saya kasih contoh di sini adalah kebun raya. Kalau di Jawa Timur itu ada kebun raya Purwodadi. Di situ dapat kita temukan semua jenis flora yang ada di Indonesia. Jadi contohnya nanti ada bunga bangkai yang aslinya Sumatera, kemudian dikembangbiakkan itu di Kebun Raya Purwodadi, maka itu kita sebut sebagai konservasi atau pelestarian secara ex situ ya. Nah, berikut itu adalah penjelasan Bu Silvi tentang keanekaragaman hayati terutama di Indonesia. Semoga kalian paham ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.